semuanya, di video kali ini aku mau ngucapin selamat ya buat kalian yang baru saja menyelesaikan salah satu jenjang pendidikannya di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Kalian luar biasa. Ya walaupun banyak orang di luar sana bilang kalian itu angkatan corona, ya dilulusin karena ada pandemi COVID-19 ini. Dan juga ada yang bilang kalau kalian itu angkatan giveaway. Ya udah deh, biarin orang ngomongin apa. Yang penting selamat ya, karena kalian sudah berhasil melewati salah satu perjalanan penting di hidup kalian. Tak terasa ya, ternyata sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran baru. Buat kalian yang mau masuk SD, SMP, SMA, atau bahkan perguruan tinggi, kalian udah pada daftar belum sih? Pasti sekarang semua orang tua murid lagi sibuk nih untuk ngedaftarin anaknya ke sekolah yang mau dituju, apalagi yang mau masuk ke sekolah negeri. Pasti sekarang lagi sibuk ngurus yang namanya PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Nah, pada tahun ini PPDB resmi dibuka pada tanggal 11 Juni 2020. Nah, pada PPDB tahun ini, pemerintah menyediakan 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Yang pertama adalah jalur zonasi, seperti namanya jalur zonasi. Jadi sekolah tersebut akan menerima peserta didik baru yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut atau yang sezona dengan sekolah tersebut. Dan persentase penerimaan peserta didiknya ini mencapai 50% loh. Kedua adalah jalur afirmasi. Nah, jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang memiliki keterbatasan di bidang ekonomi. Jadi si peserta didik ini bebas untuk memilih sekolah apakah sesuai dengan wilayah zonasinya ataupun di luar wilayah zonasinya. Ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua ataupun wali dari si peserta didik baru ini. Biasanya sekolah hanya menyediakan 5% dari penerimaan peserta didik baru. Dan yang keempat adalah jalur prestasi, di mana di sini tidak hanya prestasi akademik saja yang dinilai, namun juga menilai prestasi non-akademik. Nah, prestasi-prestasi yang dinilai adalah prestasi 3 tahun ke belakang dan prestasi 6 bulan terakhir sebelum pendaftaran PPDB. Jangan lupa juga untuk menyediakan berkas-berkas yang penting dalam proses pendaftaran PPDB pada tahun ini. Ya contohnya seperti rapor, kartu keluarga, dan juga akte kelahiran calon peserta didik baru. Sekarang nih masalahnya umurnya udah cukup belum? Karena dengar-dengar kalau penerimaan peserta didik baru tahun ini itu berdasarkan umur. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB sebenarnya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2017 maupun dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019, di mana dalam setiap jenjang itu sudah ada batasan usia maksimalnya. Seperti jika ingin masuk SD, batas maksimum usianya adalah 12 tahun. Sedangkan kalau mau masuk SMP, batas usia maksimumnya itu adalah 15 tahun. Untuk masuk ke jenjang SMA, itu batas usia maksimumnya adalah 21 tahun. Itu semua per tanggal 1 Juli 2020. Yang jadi permasalahannya itu, sekarang dalam penerimaan peserta didik baru yang menjadi prioritas utama dalam penerimaan itu bukan lagi nilai raportnya, melainkan usia dari si calon peserta didik baru ini. Di Provinsi DKI Jakarta contohnya, banyak sekali orang tua calon peserta didik baru yang merasa kesal dan kecewa karena penerimaan PPDB pada tahun ini itu memperhatikan usia bukan lagi memperhatikan raportnya. Dan bahkan sekarang yang menjadi prioritas juga adalah waktu pendaftaran. Ya istilahnya sih siapa cepat dia dapat, tapi jangan lupa umurnya juga bro. Seakan di sini tidak ada lagi apresiasi kepada mereka calon peserta didik baru yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk memperoleh nilai yang maksimal dalam raport mereka. Semua usaha mereka ternyata sia-sia selama ini dan dipatahkan oleh karena usia saja. Kalau mau pakai sistem cepet-cepetan daftar, ya pasti orang tua ataupun wali murid bakal gabanin tuh cepet-cepetan daftar. Pendaftarannya dibuka jam 8, mereka pasti udah di depan HP ataupun depan komputer mereka dari jam 4 subuh bahkan. Jadi kalau ditanya siap PPDB 2020, ya siap. Tapi servernya siap gak? Giliran nanti pas mau cari kerja, yang dicari yang usia muda dan baru lulus. Ya gimana mau usia muda dan baru lulus, sedangkan mau masuk SD, SMP, SMA aja yang tua duluan.
Jangan heran kalau nanti kelak ke depan yang akan memimpin ataupun yang akan bekerja adalah orang-orang yang sudah berusia tua. Sedangkan yang masih muda-muda ini masih harus mengantri untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ya ibaratnya yang tua di depan, yang muda yang di belakang aja lah. Ya sekarang mau bagaimana lagi kalau memang itu sudah peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sekarang waktunya kalian untuk berdoa dan pasrah dan berharap agar kalian diterima di sekolah ataupun di perguruan tinggi yang kalian inginkan nantinya. Semoga kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam menempuh jenjang pendidikan berikutnya. Terima kasih telah menonton, salam anak muda melek politik.